pandemi ini. Oleh karena itu, kami akan mencuri perhatian Dewan Juri dengan prestasi. Pergi ke sawah menanam padi. Baginya, naik kerbau. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wendy Perkasa, asal dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, NIM 131811133050. Saya sebagai ketua kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Azharuddin Alia Zaira dari Fakultas Kedokteran Hang Tuah Surabaya, NIM 2019-04-10164. Perkenalkan, nama saya Herni Widya Nurat, saya berasal dari Fakultas Kedokteran di Universitas Hang Tuah Surabaya. NIM saya 2019-01-002. Berangkat sekolah naik sepeda, berangkatnya kesiangan. Salam sapa untuk semuanya, Dewan Juri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode belajar daring yang tengah diberlakukan pemerintah dikeluhkan para orang tua dan wali murid lantaran masih banyak yang belum memahami mengoperasikan gawai dan jaringan internet yang kurang memadai. Selain itu, ekstra pengeluaran yaitu pulsa kuota internet menjadi keluhan para orang tua dan wali murid di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah orang tua dan wali murid di Serang, Banten menyebut jaringan internet yang kurang memadai menjadi kendala terbesar saat anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Hal ini mengganggu proses belajar dan mengajar antara guru dan murid. Bahkan sejumlah murid justru kurang memahami apa yang disampaikan gurunya. Sering lelet, pertama untuk satu provider di sini nggak dapat. Bukan nggak dapat sih, lelet banget. Jadi mengantisipasinya menggunakan wifi sekitar? Wifi sekitaran aja. Harapannya seperti apa sih Pak? Harapannya dengan suasana new normal ini, KBM ini segera siswa bisa tatap muka dan sekolah bisa normal lagi gitu. Itu aja harapan. Pada awal tahun 2020, dunia dilanda wabah atau pandemi yang disebut COVID-19. Sehingga virus baru ini disebut juga dengan SARS-CoV-2 yang artinya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 atau Coronavirus Disease adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan SARS-CoV-2 dan sering disebut virus corona. Kasus pertama kali ditemukan di kota Wuhan di akhir tahun 2019 bulan Desember. Dari gugus tugas percepatan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi hingga 16 Oktober 2020 adalah 349.160 orang dengan jumlah kematian 12.268 orang. Dari kedua angka tersebut dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 adalah sekitar 3,5%. Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama lebih dari 7 bulan di Indonesia. Namun hingga saat ini kondisi pandemi belum memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Secara rinci, sudah 30 kabupaten dan 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona di Indonesia. Pandemi ini sudah mempengaruhi lebih dari 97% di wilayah Indonesia. Daring adalah suatu sistem pembelajaran yang menerapkan metode belajar online atau virtual tanpa tatap muka. Di era pandemi COVID-19 ini, melalui metode daring, maka peserta didik tetap dapat bertatap muka walau melalui video call. Namun, pada kenyataannya masih banyak didapati peserta didik yang tidak memiliki gadget. Selain itu, tidak semua orang tua peserta didik memiliki kemampuan ekonomi dan finansial yang cukup untuk membiayai paket internet atau kuota aktivasi daring. Kesulitan lain dari metode daring adalah ketidaksamaan kemampuan peserta didik untuk memahami penjelasan guru atau dosen melalui video call. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dibuatlah penelitian tentang perspektif daring dengan kualitas peserta didik di era pandemi COVID-19. Dari penjelasan tersebut, menghasilkan beberapa rumusan masalah, di antaranya bagaimana kualitas peserta didik dengan pembelajaran metode daring, apakah kendala bagi peserta didik pada saat pembelajaran dengan menggunakan metode daring.
Dari rumusan masalah di atas didapatkan hipotesis dan kerangka konsep sebagai berikut. Yang pertama bisa dilihat dari hipotesis. Terdapat perspektif deskripsi karakteristik peserta didik terhadap faktor-faktor belajar yang dapat dilihat dari motivasi, sikap, minat, dan kebiasaan dari peserta didik dalam pembelajaran melalui metode daring. Kedua, terdapat perspektif deskripsi karakteristik peserta didik terhadap faktor kemampuan yang dapat dilihat dari domain kognitif, afektif, psikomotor dalam pembelajaran metode daring. Adapun kerangka konsep yang kami buat bisa dilihat di samping. Dari kerangka konsep dan hipotesis tersebut didapatkan hasil yang diambil melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian melalui kuesioner pada responden didapatkan gambaran deskripsi yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, gender. Pada penelitian ini didapatkan 66,7 adalah peserta didik wanita, sedangkan peserta didik laki-laki adalah 33,3%. Usia responden pada penelitian ini didapatkan peserta didik dengan persentase usia dari 5-16 tahun dengan rasio 5-11 tahun 30%, sedangkan 12-19 tahun 70%. Didapatkan hasil jenjang pendidikan dari responden. Peserta didik dengan persentase TK 10%, SD 26,7%, dan SMP 6,3%. Lalu hasil penelitian melalui kuesioner pada responden didapatkan karakteristik peserta didik yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama dapat dilihat dari status ekonomi peserta didik. Didapatkan kondisi ekonomi dalam kategori kurang mampu adalah 56,7% dengan rentang pendapatan orang tua kurang dari 4 juta. Peserta didik dalam kategori mampu 43,3% dengan pendapatan orang tua lebih dari 4 juta. Hal ini juga dihubungkan dengan pemakaian kuota internet yang memperberat kondisi ekonomi adalah 85,2% dan yang tidak memperberat adalah 14,8%. Kondisi ekonominya gimana sekarang keluarga? Termasuk masyarakat kecil menengah. Ini sama aja ya. Sama. Apakah sarana daring yang membutuhkan kuota internet memberatkan para kita? memberatkan. Sangat memberatkan ya. Hasil penelitian melalui kuesioner pada responden didapatkan karakteristik faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik. Hasil dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Pada penelitian ini didapatkan 82,8% peserta didik menganggap materi yang diberikan melalui sistem daring tidak menarik atau memotivasi dalam minat belajar. Sedangkan 17,2% peserta didik lainnya mengatakan materi yang diberikan melalui sistem daring menarik atau memotivasi dalam minat belajar. Apakah sistem daring tanpa tatap muka secara langsung menumbuhkan semangat belajar? Ya, agak bosan. Apakah sistem daring tanpa tatap muka secara langsung menumbuhkan semangat belajar? Kurang menumbuhkan semangat belajar. Kurang ya. Yang kedua dapat dilihat dari sikap peserta didik. Responden peserta didik didapatkan perbedaan sikap pada peserta didik mengenai tanggapan pembelajaran secara daring dengan persentase tidak efektif 50%, kurang efektif 30%, dan efektif 20%. Sedangkan persentase peserta didik dalam memahami penjelasan yang diberikan melalui via daring yang tidak memahami 70% dan yang memahami 30%. Bagaimana tanggapan Anda terkait pembelajaran secara daring, Bu? Kalau bisa sih nggak usah daring mas, tatap muka aja enak. Tatap muka. Iya, moga-moga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Penelitian mengenai kemampuan dalam pembelajaran pada domain kognitif didapatkan 53,3% mengatakan materi yang disampaikan dengan sistem pembelajaran secara daring tidak dapat diterima dengan baik. Sedangkan 46,7 peserta didik mengatakan materi yang disampaikan dengan sistem pembelajaran secara daring dapat diterima dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 53,3% peserta didik merasa tidak mudah dalam memahami materi yang diberikan dan 46,7 mengatakan sebaliknya. Penelitian mengenai kemampuan dalam pembelajaran pada domain afektif didapatkan 60% peserta didik melakukan pembelajaran secara daring, berdampak terhadap perubahan kebiasaan perilaku dalam rutinitas sehari-hari.
Misalnya, waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan gadget adalah lebih dari 2 jam sehari dengan presentase 70%, 40% peserta didik lainnya pembelajaran secara daring tidak berdampak terhadap perubahan kebiasaan perilaku dalam rutinitas sehari-hari. Pada domain psikomotor, didapatkan 63,3% mengatakan metode pembelajaran melalui daring mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan atau mempraktekkan materi yang pernah disampaikan, dan 36,7% mengatakan dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan materi yang pernah disampaikan. Dapat ditarik kesimpulan dari paparan yang telah diuraikan tim kami di atas bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode daring ini sangat tidak efisien untuk peserta didik dikarenakan adanya beberapa faktor. Yang pertama adanya kesenjangan sosial, yang kedua adanya kesenjangan ekonomi, serta yang ketiga adalah untuk peserta didik itu susah untuk cara menangkap pembelajaran online yang telah diberikan oleh guru sangatlah berbeda. Dan yang kedua dari faktor pihak sekolahan atau pihak instansi-instansi yang terkait mengenai pendidikan, bahwa sarana dan prasarana itu juga belum memadai serta learning management sistemnya masih belum tersusun dengan baik. Saran dari tim kami untuk peserta didik dapat ditarik bahwa peserta didik harus mampu untuk mengatasi serta mengatur jam pelajaran agar dapat belajar secara maksimal serta efisien untuk belajar materi-materi yang sudah diberikan oleh guru dalam metode daring. Selain itu juga harus dengan pendampingan orang tua agar anak tersebut dapat mengatur pola belajar dengan baik dan benar. Saran dari kelompok kami untuk pemerintah adalah pemerintah harus sering-sering mengevaluasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk peserta didik maupun untuk pengajar juga agar untuk metode daring ini bisa berlangsung dengan baik seperti halnya dengan metode secara offline. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.